Mulai ya, Bu ya. Oke. Sudah terlihat, Ibu? Ya, terlihat. Baik. Bagaimana Ibu kemarin yang mengenai aspek integritas? Indikatornya masih ingat? Integritas, tanggung jawab, aturan, toleransi, empati, norma, simpati ya. Betul, berkaitan dengan empati, simpati, perilaku, sikap, keterampilan yang berkaitan dengan mematuhi aturan atau norma ya, Bu ya. Ya. Kemudian kerjasama. Nah, biasanya kalau kerjasama itu nanti di soalnya berkaitan dengan kerja tim ya, Bu ya. Iya. Kemarin sudah ada contoh soalnya mengenai kerja tim, kemudian contohnya itu jika kita menjadi ketua tim, bagaimana perilaku, sikap, atau keterampilan yang harus dilakukan. Kemudian komunikasi. Nah, kemarin itu sudah mencakup komunikasi belum, Bu? Soal yang meranah ke komunikasi. Iya, ada sudah berkomunikasi. Jika ada teman yang kurang eh, maksimal pekerjaannya, gimana sikap kita kemarin udah sampai situ. Tuh. Kemudian orientasi pada hasil. Nah, ini tujuan ya, Bu Ya, ya. iya tujuan. Kemarin itu tujuan perusahaan, kemudian sesuai dengan SOP ya, Bu ya. SOP, iya betul. Aspek pelayanan publik. Nah, kemarin sudah ada soal yang mencakup pelayanan publik belum, Bu? Yang kita bahas. Ada yang kemarin yang pemberian bantuan ya, yang Betul, secara menyeluruh. betul. Pemberian bantuan secara menyeluruh ya, Bu ya. Ya, Kemudian pengembangan diri dan orang lain. pelatihan ya meningkatkan Oh, mengikuti pelatihan IT ya kemarin kan ada yang belum ya. paham tentang teknologi. Sudah mencakup ya, Bu ya. Kemarin sudah ada Ya, contohnya. Kemudian mengelola perubahan. Kita mengikuti perkembangan zaman ya, Bu ya, dalam teman dunia. ya, Oke. Kemudian mengambil keputusan. Nah, ini sama nih contohnya sikap kayak yang aspek kerjasama ya, Bu ya. ya kerjasama. Oke, kita lanjutkan ya Bu ya membahas soal kemarin itu baru sampai nomor 15 ya Bu ya. 15. Oke, sekarang kita lanjut nomor 16. Boleh Ibu dibacakan soalnya? Bentar, besarkan dulu. Oke. Karena kurangnya komunikasi, Anda dan rekan Anda mengalami kesalahpahaman, sehingga kemungkinan menghambat tugas kerja yang diberikan. Sikap Anda adalah A. Tetap mengerjakan bagian tugas kerja saya dengan baik dan membicarakannya setelah tugas kerja selesai. B. Mencoba membicarakannya dengan rekan kerja lain yang lebih senior untuk mendapat solusi. C. Tidak mengambil pusing masalah tersebut karena yang paling utama adalah mengerjakan tugas kerja tepat waktu. D. Berusaha mencari tahu permasalahan yang sebenarnya dan menyelesaikannya agar tugas kerja berjalan lancar. C. Tetap tenang dan yakin dapat mengatasi permasalahan tersebut tanpa mengganggu tugas kerja. Kurang komunikasi berarti harus ada komunikasi. Betul, ini aspek Eh, komunikasi ya Bu ya. Tadi berkaitan ya, dengan manajerial. Bagaimana Ibu jika menurut terjadi kurangnya komunikasi berusaha mencari tahu permasalahan yang sebenarnya dan dan menghambat tugas solusi kerja? tetap mengerjakan rekan Anda mengalami menghambat tugas. Tetap mengerjakan bagian tugas kerja saya dengan baik dan baru membicarakannya setelah tugas kerja selesai. Antara A sama D ini teh yang lebih tepat. Mengerjakan dulu mungkin ya, yang A. Tetap mengerjakan bagian tugas kerja saya dengan baik. Nah, ini profesional dan tanggung jawab ya Bu ya. Oh ya, Baru membicarakannya setelah tugas kerja selesai. Nah, bagaimana ya. Bu?
Cara Karena komunikasinya, ya apakah jadi efektif tetap atau tidak? ya menurut saya mengerjakan dulu tugas saya baru membicarakannya setelah tugas kerja selesai karena kan harus tetap kita menjalin komunikasi dengan baik ya agar salah pahamnya itu dapat terselesaikan. Soalnya kalau D berusaha mencari tahu dulu, khawatirnya nanti tidak sesuai dengan waktunya, jadi terlalu lama. Tapi di sini kata kuncinya kurangnya komunikasi Kok komunikasi ya berarti harus yang ditakutkannya nomor menghambat satu tugas, Bu. menghambat. Oh berjalan lancar. Oh biar lancar ya ya. D berarti ya Betul, berusaha mencari tahu dulu agar berjalan lancar karena takutnya terhambat ya betul. kuncinya ya. Konteksnya itu D sebelum ya, Bu ya. ya Sebelum agar agar bagaimana, Bu? Agar pengerjaan tugasnya itu tidak terhambat ya, Bu ya. ya ya Sehingga jadi lancar bagaimana? ya. Mm-mm. Betul, bagaimana cara menciptakan Mencegah komunikasinya, yaitu berusaha ya mencari tahu ya, mencari Bu ya. tahu permasalahan. Ah, rancu ya antara yang ketiga A ya benar nggak? Betul. A dan D ini rancu ya, Bu ya. Hmm, Tetapi yang A ini bisa kurang bisa efektif karena tetap mengerjakan dulu, Bu. Kita mengerjakan ya. dulu berarti kan kita melakukan baru tahu nih kesalahannya apa. Bukannya Hmm. mencari Berarti kesalahan dulu. harus lihat kata kunci dari kurang komunikasi ya. Berarti itu ya Betul, kata yang kuncinya lebih kurang tepat komunikasi. dinilai poin 4 mungkin ya. Oke. A itu dua, Bu. Ya. A itu Oh, tiga yang ya. A2. A3, A3. Tiga, iya, iya, tiga. Ini kan sampai 5. Ah. Oh, berarti yang A3. 4. Ya, berusaha 5 kan ya? Betul, berusaha 5. Menurut Ibu, yang 4 yang mana, Bu? Yang 4 tidak mencoba membicarakan dengan rekan kerja lain. Eh, tetap tenang dan yakin dapat mengatasi permasalahan tanpa mengganggu tugas kerja. Enggak juga ya. Mencoba kan komunikasi. B, benar nggak? Betul, Bu. B dan D ini rancu ya, Bu ya. Iya. Sama-sama ya. Mencoba membicarakannya dengan rekan Rekan kerja kerja lain karena yang lebih komunikasi ya. senior untuk mendapat solusi. Nah, ini sama saja, Bu. Ini untuk memperbaiki permasalahan kurangnya komunikasi ya, Bu ya. Hmm. Nah, ini poinnya 4. Ini 4, yang B itu 4, yang A itu 3, yang D itu 5. Karena yang D ini selain berusaha mencari tahu, dia tetap menyelesaikan tugasnya atau bertanggung jawab ya, Bu Berjalan ya. lancar. Iya, Coba kita cek ya, Bu ya. Nah, betul. Jawaban yang tepat adalah D. Di sini aspeknya adalah komunikasi, bagaimana kita menghadapi kendala dalam interaksi ya, Bu ya. iya. Kemudian dari mengatasi kendala interaksi tersebut, kita tetap bertanggung jawab terhadap tugas kita, seperti itu. Oke, soal nomor 17. Boleh, Bu, tolong dibacakan nomor 17. Dalam sebuah rapat kerja, atasan Anda membeberkan beberapa masalah keuangan yang sedang terjadi yang jika tidak segera diselesaikan dapat berdampak pada pemutusan kerja. Saran Anda mengenai kondisi tersebut. Jadi kata kunci rapat kerja masalah keuangan ya. Tuh, Oke. masalah keuangan. Masalah keuangan pemutusan kerja. A. Memastikan bahwa kepala bagian keuangan akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. B. Membeberkan semua masalah pada seluruh karyawan agar dapat lebih siap jika pemutusan kerja terjadi. Enggak. Menjaga kerahasiaan permasalahan dan bersama-sama atasan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan, mendesak pimpinan melakukan investigasi internal untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena hal tersebut mungkin saja tidak akan terjadi. Yang membeberkan B dan tidak itu kan ini ya antara menjaga kan keuangan jika segera berarti harus segera diselesaikan mengenai kondisi membeberkan semua masalah pada memastikan bahwa kepala tidak mendesak pimpinan melakukan investigasi Ini untuk berkaitan aspek apa, Bu, dalam manajerial? eh,
Integritas ya, Bu ya. Integritas ya. Ya, mampu melaksanakan tugas dan menjaga kode etik ya, Bu ya. Kode etik ya, berarti kan rahasia ya tetap harus Betul. menjaga kerahasiaan. Permasalahan bersama-sama atas berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan. Jadi tetap ada perusahaan yang C. Betul, tepat sekali, Bu. Jawaban yang poinnya paling besar itu C. Di sini aspeknya integritas yaitu mampu melaksanakan tugas dan menjaga kode etik ya, Bu ya. Di Yang mana kode etik kita harus tetap mampu menjaga kerahasiaan ya, Bu ya, kerahasiaan. permasalahan dan mencari solusinya untuk perusahaan. Ibu rancu yang mana, Bu, selain C? Yang itu mendesak pimpinan karena kan sebagai eh, apa namanya kita bertanggung jawab gitu ya untuk mengetahui permasalahan internalnya apa gitu. Oke, mendesak atau mendorong ya, Bu ya, agar pimpinan segera melakukan ya, Bu ya, Dia tindakan. menyelesaikan masalah. Oke. Ini poinnya 3 ya, Bu ya. Ya, jadi intinya integritas ya. Oke. Integritas. Betul, Bu. Tepat sekali. Aspeknya aspek integritas. Rahasia ya. Jawaban yang tepat C. Menjaga kerahasiaan permasalahan dan bersama-sama Ya. atasan mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan. Ibu analisisnya udah bagus nih. Dari kemarin juga udah bagus. Cuma Tadi masih juga saya ada. nyoba-nyoba, kadang masih ada kekeliruan nyoba-nyoba di YouTube kan suka ada ya. Betul. Masih ada. Karena ada ini ya, Bu ya. Opsi yang rancu ya, Bu ya. Dari situlah Hmm, berpikir kritis. tapi minimal udah tahu kata kunci gitu, cuman harus lebih Betul. akurat lagi. Nggak apa-apa, Bu. Kan sering sering latih Berlatih. sering itu ya. Mm-mm. Baik, nomor 18, Ibu. Baik, nomor 18. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda diminta melaksanakan tugas kerja dengan sistem kerja yang berbeda dari biasanya oleh atasan yang lebih muda dan dianggap kurang berpengalaman? Oke. Mengajak rekan lain untuk mendesak pimpinan agar mengganti dengan atasan yang lain salah, tetap berpikir positif dan menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik dan sesuai prosedur, berusaha menjalankan perintahnya dengan baik meskipun setengah hati salah yang setengah hati. D. Saya merasa tidak perlu terlalu menghormatinya, bersikap santai dan bekerja sesuai dengan cara kerja yang saya sukai karena hasil adalah yang utama. B. Tetap berpikir positif dan menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik dan sesuai prosedur. Integritas ya, sesuai prosedur, berpikiran positif. Oke, Ibu D, jawabannya B ya. ya, Kata kuncinya di sini apa, Ibu? Di soal nomor 18. melaksanakan tugas kerja dengan sistem kerja meskipun atasan lebih muda, tapi kita kan harus menghormati dan eh, aturannya gitu. Betul, karena bukan dilihat dari umur ya, Bu ya, tapi dilihat dari tadi, Ibu. Atasan di sini ya, Bu ya. Atasan, ya, Betul. jabatannya tetap Sebagai dia harus dihormati sebagai atasan. betul. Dan di sini bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu, Bu, betul, tetap berpikir positif ya, Bu ya, Ya, dan menjalankan selama sesuai perintahnya. aturan kan ya ada tadi ada aturan integritasnya, aturan Betul. perusahaan SOP-nya sesuai Tepat SOP. sekali, Bu. Itu poinnya paling tinggi, B ya. Ya. Ada yang rancu tidak, Bu, jawabannya, Bu, selain B? Yang Nah, pernyataan ada positif. ada bersikap santai, berusaha menjalankan perintahnya dengan baik meskipun enggak sih bersikap santai dan bekerja sesuai dengan cara kerja yang saya- kurang yang lain mah lebih tepat Kurang ya, itu. Bu ya. C Pernyataannya, dan D eh, negatif soalnya ya setengah iya, Bu. hati. Yang Betul. satu itu negatif juga sesuai dengan yang apa yang saya sukai, enggak juga kan tidak sesuai SOP. Lebih tepat yang lain mah negatif. Betul. Yang B itu yang paling positif ya, Bu ya. Yang lainnya negatif. Oke, betul ya, Bu ya. Jawabannya B. Nomor 19. Setelah melakukan riset yang cukup lama, Anda mengajukan draft kerja yang dibuat pada pimpinan. Namun menurut pimpinan draft kerja tersebut dianggap kurang matang.
dan meminta Anda untuk membuat draft kerja yang baru. Sikap Anda merasa kecewa pada pimpinan karena tidak menghargai jerih payah saya, merasa sedih, saya sudah berusaha sebaik mungkin menyusun draft kerja tersebut, tidak bersikeras meyakinkan pimpinan bahwa draft kerja yang dibuat adalah yang terbaik, segera membuat draft kerja baru yang lebih baik untuk diajukan kembali, meminta bimbingan pimpinan bagaimana cara membuat draft kerja yang lebih baik. Jawaban kata kuncinya draft kerja Oke, ini yang aspeknya baik. berkaitan dengan apa, Bu, di soal 19 ini? Tanggung jawab ya apa ya? Orientasi pada hasil ya, Bu ya? Hasil ya, ya, ya hasil. Orientasi pada hasil, ternyata hasilnya tidak sesuai, Bu, dengan Tidak atasan. sesuai. Bagaimana sikap kita jika kita mengalami hal tersebut? Merasa kecewa pada pimpinan karena tidak Tidak, menghargai jerih payah saya. enggak. Merasa sedih juga berarti kan tidak baik. Oke. Bersikeras meyakinkan pimpinan bahwa draft kerja yang dibuat adalah yang terbaik. Belum tentu juga. Oke, bisa dinyatakan yang terbaik, bagaimana ya, Bu ya? Belum tentu juga. Segera membuat draft kerja yang baru yang lebih baik untuk diajukan kembali. Meminta D mungkin ya. Segera Meminta membuat. bimbing antara D, E nih ya. Meminta bimbingan pimpinan bagaimana cara membuat. Oh, tapi kalau E lama bimbingan dulu ya. Betul, kurang efektif ya, Bu ya. D, Tepat tapi kurang D efektif. ya, D Oke, kalau diurutkan itu yang D poinnya 5, betul Ibu. Karena di 5. sini ada inisiatif ya, Bu ya. Dan mau Ya. menerima perubahan, Kekurangan perubahan ya. kurangan, betul. D itu poinnya 5, E 4. Yang paling kecil, menurut Ibu poinnya yang opsi mana, Bu? Kecewa ya Kecewa, kalau betul. ada kesal Kecewa pada soalnya pimpinan. ngeselin banget. Kadang di dunia pekerjaan emang kadang suka gitu. Ih, udah ngerasa Tapi bener. pada kenyataannya, Bu ya, ya betul ya, pasti merasa kecewa manusiawi ya, Bu Iya. ya. Mm-mm. Tapi mau tidak mau harus profesional ya, Bu ya. Segera membuat Nah, draft kerja baru yang lebih ya, baik. baik Itu karena untuk kepentingan kemajuan bersama, betul. bersama. Betul ya, Bu ya. Jawaban yang paling tepat itu D, poinnya tinggi. Oke, soal nomor 20. Anda diminta untuk melakukan inspeksi lapangan beberapa hari ke depan karena beberapa proyek instansi mengalami masalah di lapangan. Padahal Anda sudah berjanji untuk pulang kampung karena adik Anda akan menikah minggu ini. Maka sikap Anda meminta izin pada atasan untuk mendelegasikan tugas kerja saya pada rekan kerja yang lain untuk mengikuti acara keluarga, meminta bantuan rekan lain untuk menggantikan saya pada hari H agar tugas kerja tetap selesai tepat waktu, menghubungi adik di kampung dan menjelaskan alasan tidak bisa hadir pada hari H, berusaha menyelesaikan inspeksi secepat mungkin agar tetap bisa pulang kampung, berpura-pura sakit agar tidak jadi melakukan inspeksi lapangan itu Inspeksi mah jelas lapangan. tidak. D. Berusaha menyelesaikan dulu secepat mungkin karena kita harus tetap tanggung jawab dengan pekerjaan agar tetap bisa pulang kampung. Mungkin D, Oke, menurut saya berusaha D. menyelesaikan inspeksi secepat mungkin agar Ya, tetap bisa pulang kampung. Di sini di soal ini di kata kuncinya apa, Bu? tanggung jawab ya. Inspeksi Betul. lapangan Tanggung jawab inspeksi ah, lapangan. ah, karena mengalami ya tanggung jawab harus mengerjakan inspeksi lapangan. Tugas Oke, dari atasan kan ya intinya. betul. Kata kuncinya itu tanggung jawab terhadap pekerjaan ya, Bu ya. Ya, tanggung jawab dengan pekerjaan. Tapi di sini juga ada inspeksi lapangan. Nah, inspeksi lapangan ini berkaitan dengan pelayanan publik ya, Bu ya. Publik ya. Publik tidak bisa ditunda ya, Bu ya, biasanya. Ya. Nah, menurut Ibu jawabannya adalah D ya, Bu ya. Berusaha Ya. menyelesaikan inspeksi secepat mungkin. Nah, di sini ada kata secepat mungkin. Nah, di sini kita bagaimana, Ibu? Secepat mungkin ini Cepat mungkin ya langsung mengerjakan jadi tanpa menunda. tanpa menunda. Oke, tapi ada yang jawaban poinnya yang lebih tinggi, Bu. Hmm, Menunjukkan bahwa kita profesional.
Yang mana menurut Ibu yang jawabannya Lebih opsinya poinnya profesional. paling tinggi karena menunjukkan kita profesional terhadap pelayanan publik, tanggung jawab, dan orientasi kerja. Menghubungi adik meminta bantuan rekan lain menggantikan saya. Ini masa Kalau hari-hari meminta bantuan rekan lain untuk menggantikan saya, mengalihkan ya itu Maya. ya justru ini malah tidak profesional ya Bu ya. Iya, menghubungi antara C ya, D Nih, dan C. menghubungi adik di kampung dan menjelaskan alasan tidak bisa hadir pada hari H ya Bu ya. Lebih itu ya. Iya, karena kalau yang D ini dia bagaimana Bu terhadap pekerjaannya? Dia tetap bertanggung jawab, tetapi ada pertimbangan untuk pulang kampung ya Bu ya. Untuk pulang kampung Hmm. di sini dituntut untuk profesional di soal ini Bu. Di mana Jadi kita takut harus nggak maksimal ya. betul maksimal mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu gitu Bu. Jadi takut terburu-buru pekerjaan kurang maksimal ya. Betul. Jadi jawaban yang sangat sempurna ya Bu ya di soal ini atau yang sangat Ah, tepat menghubungi adik di D. kampung dan menjelaskan Hmm. alasan tidak bisa hadir pada hari H. Mm-mm. Baru yang bawahnya D ya Tuh, baru poinnya. yang bawahnya D poin 4. Iya, kadang sering kekecoh di situ ya. Oke, oke. Penyelesaian tugas kerja diharapkan mampu mengerjakan tugas dengan mengutamakan kepentingan publik dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Betul ya Bu ya? Atau kerja maksimal. Soal nomor 21. Saat Anda ingin menggunakan alat fotokopi, ternyata beberapa fungsi. Bu, ajan di stop dulu ya sebentar. Boleh Ibu ya. Oh, ya. Oke, dilanjut ya, Bu. Ya baik Bu. Saat Anda ingin menggunakan alat fotokopi, ternyata beberapa fungsi tombol di alat tersebut mengalami error dan hanya Anda yang menyadarinya. Sikap Anda diam saja dan menunggu orang lain menyadarinya. Tidak peduli karena bukan bagian dari pekerjaan saya. C. Saya segera melaporkannya ke bagian perlengkapan. D. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar segera ditindaklanjuti. E. Memberitahu rekan kerja lain agar menggunakan mesin fotokopi di divisi lain saja sementara waktu. Oke, jawabannya antara C dan D. Kalau B dan B. B C, dan D. C, C, B dan D. C, ya, C dan D ya. Oke, di B sini itu bangga. aspek pelayanan Sikap, publik ya Bu ya. iya pelayan. Kan eh, pelayanan publik memberitahukan. Oh iya ya, publik berarti yang lain ya. Ya, kalau publik menggunakan apa beberapa fungsi Tapi di sini menyadari kata kuncinya sikap Anda. Sikap Anda sikap diri jika saya ya. betul. Saya segera melaporkan ke bagian perlengkapan. Betul, paling tepat Ibu. Ya, Saya segera melaporkan ke bagian perlengkapan. perlengkapan. Karena di sini kata kuncinya sikap ya Bu ya. Mm-mm. Sikap Diri kita tepat, ya berarti yang betul, tepat dan cepat tanggap ya Bu ya terhadap permasalahan. Bu tadi rancu sama yang opsi D ya Bu ya. D mm-mm. CD ya. melapor.
melaporkan hal tersebut pada atasan agar segera ditindaklanjuti. Oke, Karena kan atasan biasanya harus tahu permasalahan. Tapi kalau dalam konteks ini mah berarti sikap apa namanya ini kita ya gerak cepat kita. Maksudnya eh, nggak mesti ke atasan dulu berarti ya. Mm, iya Bu, tergantung konteks dari soalnya Bu ya, soalnya, permasalahannya. ya Konteks dari masalahnya. permasalahannya ini, fungsi tombol di alat mengalami error ya Bu ya. Nah, Mm-mm. sebelum kita melaporkan ke atasan, bagaimana nih kita mengatasi permasalahan tersebut? Kita coba dulu terlebih dahulu, kemudian jika tidak bisa, baru melaporkan ke Ke atasan. atasan. Gitu. Aspek kemandirian juga ya Bu ya. Iya, mandiri ya. Mandiri. Oke, betul jawabannya itu C ya Bu ya. Poin paling besar. Oke. Kalau Oke. yang D itu ini nggak eh apa yang tadi melaporkan berapa poinnya? Yang melaporkan Bawahnya 4 ya? betul. Di bawahnya ya? Di bawahnya betul. Hmm. C itu 5, D 4. Yang paling kecil itu yang A Diam tuh saja ya? 7. Diam saja ya. Betul, Oke. diam saja. Dia acuh tidak acuh ya Bu ya. Mm-mm. Tidak tidak peduli karena bukan bagian dari pekerjaan saya. Nah, ini dua Ibu. Oke, soal nomor 22. Jika Anda adalah seorang atasan dan mengetahui bawahan Anda melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai target, maka Anda sebagai atasan mengetahui puas karena kerjasama tim solid dan kepemimpinan yang baik. Tidak akan memuji secukupnya untuk memotivasi pada menyanjungnya di depan setiap orang agar dia senang dan bersemangat, tidak terburu-buru, tidak sebagai atasan ya, Betul. Di sini kita sebagai sebagai pemimpin. atasan. Berarti ini aspeknya A mencakup aspek apa, Bu? hasilnya ya, eh Orientasi pada hasil ya, Bu ya. hasil iya, yang A puas karena Oke, jika Anda adalah seorang atasan dan mengetahui bahwa bawahan Anda melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai oh oh target. iya iya sebentar sebagai atasan ya, berarti Betul. memuji secukupnya untuk memotivasi karyawan lain Betul, karena Ibu. jadi karyawan lain tuh bisa eh, maksimal kerjanya ya. Betul, memuji secukupnya kepada karyawan yang tadi ya Bu ya Lain. pekerjaannya Nah, baik dan sesuai target. Untuk iya, apa? jadi tetap Memotivasi. memotivasi ya. Bagaimana Bu jika memuji berlebihan kepada Tidak karyawan baik karena tersebut? bisa membuat yang lainnya Cemburu sosial yang ya Bu ya? bawahannya cemburu. Iya, kadang kan ada atasan, ibu ini baik banget membantu saya. Padahal kan kita tim semua juga sama ngebantu. Betul. Motivasi. Betul ya Bu ya, jawaban yang paling tinggi itu poinnya yang C. Yang C, yang A ya Bu tadi ya. ya. Kedua ya. Ya, yang A itu poinnya 3. Jadi Yang tetap poinnya intinya kita memberikan reward ya atas kerja kerasnya, tapi betul. tidak berlebihan gitu. Betul, kita memberikan reward tapi tidak berlebihan agar tadi Berlebihan. Bu tidak ada kecemburuan karena ini Ya. kerjanya adalah pekerjaan tim ya Bu ya. Mm-mm, tim. Baik, soal nomor 23. Saat tugas yang Anda kerjakan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kesalahan teknis yang Anda lakukan adalah, waduh, tidak tepat waktu memilih, tidak masuk kerja pada hari deadline, salah, meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan pada atasan, menghadap atasan dan menerima sanksi dengan sukarela, pura-pura lupa waktu deadline dan tetap mengerjakan sisa tugas sehingga selesai, mencari sebanyak mungkin alasan yang lebih tepat antara B dan C itu B, meminta maaf dulu karena
tidak sesuai waktunya dan menjelaskan alasan keterlambatan. B jawabannya. B, tadi Ibu rancu B dengan opsi mana, Bu? Opsi C, C, C. menghadap atasan dan menerima sanksi dengan sukarela. Hmm. Sanksi dengan Itu kan sukarela ya, Bu ya? sukarela, tidak ini, iya. Sedangkan kan kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang terjadi gitu. Betul. Ini ada kata atau kalimat positifnya, Bu ya, menghadap atasan. Berarti dia berani bertanggung jawab ya, Bu ya, terhadap Jawab. kesalahan yang dia perbuat. Nah, sedangkan yang B, meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatannya. Nah, ini sesuai konteks ya, Bu ya. Ya teknis, karena kesalahan teknisnya Betul, karena kesalahan lambat. teknis. Oke, poin yang paling tinggi, betul Bu, itu B ya, opsi B. Yang C itu poinnya 4, B5. Yang paling kecil Bu, menurut Ibu yang mana Bu? Memilih tidak masuk kerja, benar nggak? Mencari banyak alasan atau memilih tidak Ah, masuk kerja? oh, iya mencari sebanyak mungkin alasan agar tidak dimarahi oleh. Nah, ini Iya, jadi termasuknya bohong ya nggak Bu ya, tidak tidak jujur ya, mengakui. tidak Iya, iya. mengakui. Kalau A, bagaimana Bu? Dia masih menimbang-nimbang ya, Dia saya mau jujur iya atau karena enggak nih? takut, jadi mendingan nggak masuk takut. Kayaknya di bawahnya ya. Jadi di bawahnya mencari, di atasnya mencari. Poinnya dua ya. Kalau yang memilih Betul, tidak poinnya 2. Oke, betul ya Bu ya, poin yang paling tinggi itu opsi B. Oke, nomor 24. dua empat. Oke. Mbak coba lihat, Bu yang tadi 23 Bu, sebentar Bu lihat dulu. Ya lanjut Bu 24. Kenapa Ibu dengan 23? Saya mau screenshot biar Oh, bisa sudah Bu, sudah berlatih. bikin shoot? Udah. Sudah. Nanti saya kirimkan Bu filenya. Oh iya. Ya 24. 24. Oke, Kepala Divisi Anda menugaskan pada anggota kerja untuk membuat program kerja yang inovatif untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan. Program kerja yang terpilih akan memberikan nilai tambahan dalam evaluasi kinerja akhir bulan ini. Sikap Anda, berarti merasa termotivasi dan berusaha sebaik mungkin agar hasil evaluasi kerja saya terlihat baik. Melihat situasi dan kondisi jika tidak terlalu banyak pesaing, saya mungkin akan ikut berpartisipasi. Ini kurang tepat. Jika rekan-rekan kerja terdekat saya mengikuti, saya akan lebih bersemangat. Kurang tepat. Diam-diam tetap ikut berpartisipasi agar tidak dibenci. Dan juga merasa tertantang menunjukkan kemampuan diri dan bersemangat mencari ide-ide untuk program tersebut dari berbagai sumber. Menurut saya antara A dan E. Ini aspeknya berkaitan dengan aspek apa Ibu? eh, Meningkatkan kinerja agar lebih inovatif, memotivasi Oke. ya, meningkatkan motivasi kerja para karyawan, Betul. motivasi Atau kerja, aspek pengembangan diri dan orang lain ya Bu ya? pengembangan diri ya. Nah, di sini kepala divisi Anda menugaskan kepada anggotanya untuk membuat program kerja yang inovatif. Nah, berarti kan di sini harus inovatif ya, Bu ya. Hmm, Berarti mencari ide-ide, ide mencari ide-ide untuk meningkatkan motivasi kerja para motivasi. karyawannya. Jadi yang E jawaban. Betul, yang paling tinggi sesuai konteks soal itu yang E ya, Bu ya. Iya, karena kan ide baru ya, ide-ide program. Betul. Yang tadi Ibu selain E apa Bu jawabannya? A, A. motivasi. Karena mungkin Rasa. meningkatkan motivasi kerja agak rancu ke situ. Nah, betul. Ini juga jawabannya rancu banget ya, Bu ya. Merasa Mm, termotivasi dan berusaha sebaik mungkin. Tapi di sini di akhirnya ada kalimat agar terlihat baik ya, Bu ya. Saya doang ya, diri saya aja. Uh, Aspeknya ini adalah pengembangan diri dan orang lain ya, Bu ya. Sedangkan orang lain. Karena anggota kerja, berarti kan kelompok ya, Bu ya. Ya, tim ya. Tim, betul. Itu poinnya yang A4 ya, Bu. Ya, E5. Oke.
Oke, 25. S25. Dede udah bangun. Nah, dalam suatu kunjungan kerja, salah satu alat kerja yang Anda pinjam dari instansi mengalami kerusakan karena Anda salah mengoperasikannya. Apa yang akan Anda lakukan? Mencoba memperbaiki alat tersebut dan melaporkan hal tersebut pada instansi, diam saja dan membiarkan hal tersebut karena itu bukan suatu kesengajaan, melaporkan kronologi kejadian pada instansi dan meminta kebijakan instansi, memperbaiki alat tersebut diam-diam dengan biaya sendiri, pura-pura tidak tahu kerusakan pada alat tersebut diketahui oleh instansi. Jika kerusakan, pura-pura tidak tahu jika kerusakan pada alat tersebut diketahui oleh instansi. Tidak tepat antara eh, mem- C ya melaporkan kronologi kejadian pada instansi dan meminta kebijakan instansi dan mencoba memperbaiki alat tersebut dan melaporkan. Menurut saya eh, C dan A ini rancu ya alatnya rusak, tang mandiri memperbaiki tapi C dulu bertanggung jawab dulu dan meminta kebijakan instansi. C mungkin. Oke, di sini dalam suatu kunjungan kerja, salah satu alat kerja yang Anda pinjam. Nah, berarti kan ini tanggung Mm-mm. jawab saya, Ibu ya, tanggung jawab Ya, Anda dari instansi mengalami kerusakan karena Anda salah mengoperasikannya. Oke, Ibu menjawabnya antara A A dengan dan C. C, melaporkan Nah, kronologi kejadian pada instansi dan meminta kebijakan instansi. Meminta kebijakan tapi oh instansi. iya, tapi kita tidak bertanggung jawab ya. Oh, Betul, karena di sini ada kata kunci A meminta tuh. kebijakan. A jadi A yang tepatnya. Jadi tetap Betul, tanggung jawab kita mencoba memperbaiki alat tersebut, tapi tetap melaporkan. Jadi kita tetap bertanggung jawab tanggung ya. jawab. Tanggung Betul, jawab. Bu, tepat sekali. Jawaban yang tepat itu adalah A ya, Bu ya, yang poinnya A paling tinggi. Di sini kita bertanggung jawab ya, Bu ya, terhadap kesalahan yang telah kita perbuat ya, Bu dilakukan. ya, yang telah dilakukan. Oke. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke sosial kultural ya, Bu ya. Ya, kalau sosial kultural sama kata kunci juga itunya atau gimana? Iya, karena ada poinnya, Bu ya, 1 sampai 4. Hmm, Kalau di seleksi P3K itu, poinnya yang paling rendah 1, yang paling tertingginya 4. Jadi tidak ada jawaban salah atau minus ya, Bu ya. iya, berarti sekarang tuh di tesnya sama ya, yang apa aja sih aspeknya teh nilai-nilainya tuh kemarin tuh A- lupa. Aspek di dalam sosial kultural ya, Bu ya. Bukan untuk penilaian tesnya tuh soalnya tuh berapa sih emang biasanya ini teh? Kalau manajerial 25, sosial kultural 20, Ibu. Dalam waktu 40 menit. Berarti Oh, satu, tetap ya ininya teknis, manajerial dan sosial kultural sama wawancara, itunya tetap. betul, sama wawancara. Berarti nggak ada TKW yang kayak gitu enggak ya? Tentang ini aja ya, Teknisnya itu teknis. SJT ya, Bu ya. Oh, iya SCT. Ada sesuai dengan ini kita nggak sih? Apa namanya mata pelajaran yang kita ampu? Apa formasi yang kita ampu nggak? Iya, Bu. Itu di teknis, kompetensi teknis. Sesuai Oh di dengan SCT formasi. ya. Betul. Mm-mm. Ibu berarti guru IPS ya, Bu ya. Iya sekarang. Nah, berarti nanti di teknisnya itu mencakup, ya itu, Bu, berkaitan dengan guru IPS ya, Bu ya. Waduh, baru lagi jadi guru IPS. Tapi nggak apa-apa. Ya, Ada apa nanti kita bahas ya, Bu ya. belajar, iya. Kita belajar bersama-sama. Oke, sekarang kita ke soal dan pembahasan kompetensi sosial kultural. Berarti kan Ibu sudah pernah ya, Bu ya, mengikuti Mm. seleksinya. Coba menurut Ibu, sosial kultural itu gambarannya bagaimana, Ibu, seleksinya itu kemarin? Dengan hubungan sosial ya, kultur, kebudayaan, Sosial, budaya, agama, keragaman, Ibu ya. keragaman ya, saling menghormati, menghargai ya, toleransi. Betul. Kemudian,
Ini Bu ya pengertiannya Ya, kompetensi sosial kultural dalam P3K untuk jabatan guru ya Bu ya, ya bertujuan untuk masyarakat. mengembangkan kemampuan pegawai dalam memahami, menghargai, dan berinteraksi. Nah, di sini Oh, aspeknya itu interaksi ya. memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan siapa Ibu? Dengan masyarakat ya Bu ya, Masyarakat. yang beragam. Masyarakat yang beragam dan memastikan bahwa tidak hanya mahir dalam tugas saja, tetapi juga mampu Hmm. berinteraksi. Betul ya Bu ya? Iya, Berinteraksi dengan siapa Bu kalau guru? dengan orang tua murid, dengan masyarakat, Betul, dengan dengan orang tua komite, murid, dengan mm, masyarakat, dengan bahkan siswa, dengan muridnya itu sendiri ya iya Bu ya, siswa, iya dengan dengan siswa, siswa, dan memberikan pelayanan yang menghargai. Nah, di sini ada kata kunci, menghargai menghargai keberagaman budaya budaya. dan sosial masyarakat Indonesia. Oke, ini aspek-aspek Ibu. Sebelumnya kita sudah mempelajari aspek manajerial. Nah, ini ada aspek sosial kultural. Oke, yang Aspek. pertama itu ada memahami keberagaman. Membangun pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, agama, suku, ras, dan bahasa. Oke, di sini kita sebagai masyarakat yang beragam ya, Bu ya. Ya, Kita di sini di dalam aspek memahami keberagaman ini berarti nanti kata kuncinya bagaimana, Bu? mengtoleransi Hormati, ya, menghormati, menghormati, saling menghargai, toleransi ya, Bu ya. ya, Itu toleransi, aspek memahami keberagaman. Toleransi, menghormati, menghargai, ya, membangun membangun hubungan baik. Nah, ini nomor dua aspeknya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. harmonis. Bagaimana Ibu contohnya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis di lingkungan sekolah, Misalnya, luar sekolah? ya menjaga eh, sopan santun, terus hubungan baik dengan rekan kerja, misalnya tidak membeda-bedakan eh, ras, suku, golongan, agama. Masuknya agama ke atas ya, keberagaman ya. Agama Harmonis itu menjaga masuknya ke berat, atas. Mhm. berarti harmonisme menjaga kitanya emosi lebih terkontrol mungkin ya. Betul, Pendapat, hargai pendapat betul. orang lain. Biasanya di musyawarah dan mufakat ya, Bu ya. Ya, Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis jika sedang berdiskusi, kita ya. berbeda pendapat dengan guru yang lain. Bagaimana kita, sikap kita Menerima terhadap kondisi iya, tersebut. Agar apa, Ibu? Agar menciptakan suasana kerja yang baik ya, yang positif, nyaman, ya, Bu ya. positif. Saling mendukung dan mengurangi potensi konflik. Nah, betul ya, Bu ya, tepat sekali Ya. mengurangi potensi konflik akibat perbedaan. Oke, yang ketiga, aspek meningkatkan empati dan kepedulian. Oke, memiliki Oh, kepekaan sosial ya, terhadap masyarakat. misal dan kebutuhan ya orang lain yang dihadapi, membantu Betul. Ini contohnya kalau di sekolah permasalahan. bagaimana, Bu, meningkatkan empati dan kepedulian? Misalnya anak aja nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya ada anak yang bersedih atau kita melihatnya beda dengan yang lain, kita misalnya jadi kita memberikan kedekatan, menanyakan permasalahannya, memberikan semangat, support, peduli Oh, kita terhadap. yang pertama bukan mengacuhkan ya, Bu ya, tentunya. Iya, Bukan acuh tak acuh sebagai guru, kita berempati ya, Bu ya. iya, Berempati, mencari tahu kenapa anak tersebut masalahnya. seperti itu. Demikian ya, Bu ya. Kemudian jika bisa mencari solusi, membantu, kita bantu ya Bu ya. Seperti itu Iya, kan, berarti meningkatkan empati dan kepedulian. kepedulian. Membangun layanan publik yang inklusif, yaitu mendorong pegawai agar mampu memberikan pelayanan. Nah, ini sama nih yang kayak manajerial ya Bu ya. Pelayanan Mm-mm. publik. Pelayanan yang terpusat pada permasalahan publik ya.
Betul, berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa adanya perbedaan. perbedaan. Contohnya bagaimana, Ibu? Ya, tetap memberikan membantu pelayanan sesuai dengan fungsinya, tidak tidak membedakan yang kaya, yang miskin, saudara, ataupun yang lainnya. Betul, di sini kita tanpa diskriminasi itu, walaupun kita berbeda ya, Bu ya. Tadi walaupun bukan saudara, bukan tetangga ya, Bu ya, atau Nggak kenal gitu kan, iya, tetap tidak kenal. Kita tapi membeda-bedakan ya, profesional. Bu. Profesional, betul, kata kuncinya. Menyesuaikan diri dengan nilai lokal. Bagaimana Ibu maksudnya menyesuaikan diri dengan nilai lokal? Tetap kita harus menghargai budaya tempat, terus di sini kan membantu pegawai dan beradaptasi dengan norma tempat kerja mereka. Jadi kalau misalnya kita datang ke suatu tempat, ya kita izin terus menghargai aturan yang ada di daerah tersebut. Betul. Ini sama ya, Bu ya, masuknya Beradaptasi ke integritas ya, Bu ya. integritasnya, Sesuai dengan kode etik, nilai lokal ya, Bu ya. Kita mampu ya, dan harus bisa beradaptasi menyesuaikan diri. Contohnya, kalau misalkan P3K kemudian ke dimutasi ke daerah tempat terpencil ya. pulau di daerah Hmm. terpencil. Nah, di sini kita Ada harus aturan-aturan ya. menyesuaikan diri dengan aturan. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, Bu ya, Ya, ke soal. ini agak banyak ya baca. Kadang Iya, boleh ngerjain soal sambil tuh, minum, boleh Ibu. Mau minum heeh, dulu nggak apa-apa. iya. Kadang ngerjain soal tuh pada saat ujian tuh itu apa kondisinya ya ngantuk, dingin. Soalnya bagaimana, Jadi Bu? Lebih panjang atau bagaimana? Lebih panjang ya? iya, kadang kan kalau baca tuh cenderung kitanya, aduh, mata tuh cepat lelah. Betul, Saya ngambil konsentrasi minum. terganggu ya, Bu ya. Iya, jadinya udah kadang nggak fokus. Apalagi AC dingin kalau ngerjain soal kan di tempat ujian AC Betul, kondisinya dingin ya, Bu, soal banyak. soalnya banyak mata udah pusing. Nah, di situ kita Nah, dituntut ya, Bu ya, mau tidak mau ya. eh, harus harus Fokus. stamina-nya fit, kuat, fokus, berjuang lagi. Tahun kemarin juga. Iya, Ibu. Nggak apa-apa, kita berjuang ya, Bu ya. Boleh Ibu Eh, silakan minum dulu ya, Bu ya. Barangkali minum dulu ya sebentar. Ya, lanjut ya. Anda adalah seorang guru di daerah di Provinsi X. Di daerah tersebut, masyarakatnya terbiasa berburu dan mengkonsumsi telur burung maleo. Padahal burung maleo termasuk satwa langka yang dilindungi. Apa yang Anda lakukan terhadap hal ini? Berarti kan menyesuaikan diri dengan nilai lokal ya itunya. Tidak ikut campur dengan hal tersebut karena hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan suku tersebut. Melaporkan pada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti, tidak menghargai juga ya. Memfoto dan mengupload ke media sosial untuk membuat petisi pada pemerintah, mengkomunikasikan hal tersebut pada ketua adat bahwa kebiasaan ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan negara Indonesia, membuat daerah penangkaran khusus agar populasi burung maleo tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik dengan suku tersebut. Oke, ini aspeknya keberagaman ya. Tapi harus menjaga lingkungan harmonis, Ya, ini yang di akhir aspek tadi, Bu, nilai lokal ya, Bu ya. nilai lokal. Kan dia antara mengkomunikasikan hal tersebut pada ketua adat bahwa kebiasaan itu bertentangan. Tapi itu udah Tapi ini tepat sekali, Bu, kurang dia. jawabannya. Ibu langsung Bener ya? menembak D ya. Mm-mm. Tepat sekali. Komunikasi. Mm-mm. Mengkomunikasikan hal tersebut pada ketua adat. Adat. Mm-mm. Bahwa kebiasaan ini bertentangan dengan aturan atau nilai lokal ya, Bu ya.
Ya, Perundang-undangan negara Indonesia. di Nah, Ibu bisa jawab deh, melihat kata kuncinya yang mana, Bu? nilai lokal karena itunya ya apa? Tetap kita menghargai nilai mereka gitu. Tapi kita juga harus menyampaikan bahwa itu tuh salah gitu, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tapi tetap Betul. tidak adanya konflik gitu ya, tetap menjaga keharmonis, tidak Betul. menjas. Tidak menjudge ya, Bu ya. Hmm, Oke, Ibu tadi rancu dengan jawaban yang mana, Bu? Opsi yang mana? eh, 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 Membuat daerah penangkaran khusus. Nah, ini tapi itu sebenarnya waktunya makan waktu positif kalau ya, Bu ya. Cuma tidak efektif ya. ya Positif. kelamaan. Membuat daerah penangkaran khusus agar populasi burung maleo tetap terjaga. Oke, ini positif tanpa menimbulkan konflik dengan suku tersebut. Betul ya, Bu ya. Jawaban yang poinnya paling tinggi itu D. Yang E itu poinnya 3, yang B 4, yang Paling paling rendah ya, kecil yang mana, Bu? Yang paling rendah. melapor antara B sama C ya. Tidak ikut campur dengan hal tersebut karena hal tersebut tidak bertentangan. A Acuh, ya, Bu ya. acuh iya. Nah, Iya, acu tidak acu. Kalau yang C bagaimana, Bu? Memfoto dan menguploadnya. cuma ini ya apa namanya nilainya di bawahnya itu di atas dua ya poinnya ya memfoto dan menguploadnya menjelek-jelekan kan tidak menghargai Betul. kebiasaan dan budaya lokal. Poin yang paling tinggi yang D, Bu ya. Tepat sekali Ibu menembak jawabannya, menganalisis. Kata kunci pokoknya mah ini harus. Betul. Soal nomor 2. Saya yang bacakan ya, Bu ya. Ya. Karena kebutuhan tenaga pendidik di daerah sangat besar, Anda ditugaskan dengan beberapa guru senior untuk menjadi sukarelawan di daerah perbatasan yang rentan konflik antara Hmm. warga. Padahal Anda baru saja diangkat menjadi ASN dan belum lama menikah. Bagaimana sikap Anda? Oke, Ibu bagaimana Bu jika mengalami atau dihadapi hal seperti ini, Bu? Tetap Keadaan harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita karena betul. sudah menjadi tanggung jawab ya. Ibu akan tetap mengambil, Bu, walaupun di perbatasan yang rentan konflik dan belum lama menikah. Iya, karena kan memang awal udah perjanjian, jadi bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dari awalnya. Betul. Karena kita sudah komitmen ya, Bu, ya, menjadi Ya ASN. komitmen. Oke, sikap Anda ya, Bu, ya. Ini kata kuncinya sikap Anda. A. Berdiskusi dengan guru lain yang mendapatkan tugas serupa agar mempertimbangkan keputusan tersebut. Tidak mempertimbangkan kan ya. Berangkat mengikuti keputusan atasan untuk membantu memajukan pendidikan di daerah tersebut. Mengikuti keputusan atasan bagaimana, Bu? Bukan keinginan kita kan ya ternyata itu Tuh, mah. takutnya sakit, takutnya itu ya, Bu ya, setengah hati ya, Bu ya. Mm-mm. Bersedia menjalankan tugas tanpa berani membantah. Kita tidak bisa bersuara, Bu, di sini, Bu. Sedikit Enggak iya pun dibungkam gitu dibungkam. kayaknya ya. D. Menolak dengan halus dan Ya mengusulkan salah itu mah. guru lain. Menunjuk Masa orang lain. dikurangi. Boleh tidak, Bu, di dunia pekerjaan menunjuk? Nggak boleh. Sebenarnya ada kadang nggak boleh intinya mah. Ada saja, Bu ya, tapi tidak sesuai kode etik ya, Bu ya. Sesuai iya, tanggung jawab kita dilimpahkan tidak baik. Menerima dan mendiskusikan hal tersebut Nah dengan itu keluarga di ya rumah agar terima. bersiap-siap dengan segala kemungkinan di masa depan. Tapi di sini ada kata kunci Oh bersiap-siap, iya, Bu. bersiap-siap nggak dan berdiskusi Sudah dengan seuzon dulu ya, Bu ya. Sujon berangkat mengikuti keputusan atasan ini nih ya, berdiskusi dengan guru lain yang mendapatkan tugas serupa agar mempertimbangkan keputusan bersedia menjalankan tugas
berangkat mengikuti keputusan atasan untuk membantu memajukan pendidikan di daerah tersebut. Iya, antara menerima kemungkinan, segala kemungkinan ya. Yang mana ini ya? Berdiskusi dengan berangkat mengikuti keputusan atasan untuk membantu. B ya, meskipun dibungkam. Benar nggak? Antara B dan E. Bu, B ya. meskipun B atau D, Bu? B ya. Ya, apa? Ibu jawabannya opsinya B pilihannya. B. Ah, B, berangkat mengikuti keputusan atasan. Oke, berarti kan ini sesuai dengan aturannya Bu ya, sesuai dengan ya, perintah oke. Mm-mm. untuk membantu memajukan pendidikan di daerah tersebut. Ini yang paling positif ya Bu ya pernyataannya. B. Meskipun harus tadi ya Bu ya, meskipun keadaannya kita baru menikah, dikirim ke perbatasan ya Bu ya, rentan konflik. Mm, Mau tidak mau, kita harus tetap berangkat profesional ya Bu ya. Aspek profesional. ini masuknya ke aspek mana Ibu yang tadi sudah dibahas? Tanggung jawab, profesional, aturan, mengikuti aturan, Betul. nilai kode etik. Betul, ini jawaban yang Kan. paling tepat. Poinnya adalah B, poin paling tinggi Ibu. Tadi Agak Ibu sulit sih ya milih ini. rancu Lebih yang mana Ibu? maju saya itu. Menerima. Menerima dulu, tapi berdiskusi. Oke, menerima dulu dan mendiskusikan ya Bu ya. Sikap ya di sini pertanyaannya itu sikap Anda. Menerima dan Menerima. mendiskusikan hal Tapi tersebut dengan iya, keluarga di rumah. Tapi di sini agar bersiap-siap ya Bu ya. nah itu yang negatifnya. Oke, tapi betul kalau ini jawabannya poinnya 4 Ibu. Iya, 4. karena rancu soal ini teh kadang bikin bingung ya, Bu, kalau apa pilihannya agak terjebak gitu. Iya, betul. Agak itu ya Bu ya. Harus berpikirnya itu ya Bu ya, kritis ya. Mana nih yang lebih positif dan profesional sesuai dengan Iya, iya. aspeknya gitu. Oke, soal nomor 3. Saat, Saat jam, ya, boleh Ibu aja. nggak apa-apa Ibu sok saya dengerin. Saat jam pergantian shift pengawas, guru yang akan menggantikan Anda mengawasi belum juga datang. Padahal murid-murid di kelas tersebut sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas. Bagaimana sikap Anda? A tetap A, melanjutkan, hmm, apa sih itu A, tetap ya, tetap iya Bu. melanjutkan mengawasi meskipun merasa sangat kesal. Enggak kesal kan yang ngedumel negatif. Mengingatkan Betul. para murid agar tetap tertib dan tidak mencontek sampai guru pengawas selanjutnya datang sebelum Anda meninggalkan kelas. Menelepon guru pengawas selanjutnya karena Anda harus buru-buru pergi. Tetap melakukan pengawasan sambil menunggu rekan saya datang. Segera meninggalkan kelas karena tugas saya sudah selesai sesuai jadwal. Enggak, antara B dan D. B. Mengingatkan para murid agar tetap tertib dan tidak Ya, mencontek sampai mm, guru pengawas selanjutnya datang sebelum datang Anda sebelum. meninggalkan kelas. Yang Iya, D. Tetap melakukan pengawasan sambil menunggu rekan saya datang. Oke, kalau yang B ini hanya mengingatkan, ingatkan, tidak mengawasi. Ah, dia tidak mengawasi. mengawasi ya Bu ya. Berarti meninggalkan kelas ya Bu ya. Ya, meninggalkan, iya negatifnya itu. Oke, Kita jawaban melakukan yang paling tepat itu D, poin yang tinggi D. Tetap D. melakukan pengawasan sambil menunggu rekan Nah, kerja saya ini datang. enggak. Jadi jawabannya yang D. D. Tapi terkadang sukanya kalau di kadang kita telepon ya, ayo cepat datang.
Kondisionalnya gitu ya, Bu ya. Ingetin teman ini belum datang sih mau ngawas apa enggak. Nah, itu berarti bagaimana, Bu, sikap kita? Menghubungi terlebih dahulu ya, Harusnya Bu ya. iya. Menghubungi terlebih dahulu, meyakinkan gitu, apakah datang atau tidak gitu ya. Tapi yang lebih tepat mah D ya, melakukan Betul. pengawasan. Itu yang Jangan menelepon sampai dua ya. meninggalkan ya, Bu ya, tidak kondusif nanti Iya, kelasnya. ya emang itu. Cuman itu ada negatifnya buru-buru pergi ya. Negatifnya dikit. Tuh. Ini awalnya positif, di akhir negatif ya, Bu ya. Iya. Padahal positif baik mengingatkan, menelepon, tapi buru-buru pergi. Nah, itu kadang kalau kita baca soal cepat, wah ini positif nih mengingatkan para murid, sudah kita jawab B saja gitu. Iya, bener kalau nggak tahu kata kunci ya dan terburu-buru. Tapi tadi Ibu milihnya dua opsi ya, B dan D. Berarti Heeh. betul pilih juga Ibu. Nah, oke lanjut Oke. Bu. Boleh Ibu tolong dibacakan soal nomor empat. Arus informasi melalui berbagai media sosial yang berjalan sangat cepat seringkali memunculkan berita-berita hoax tanpa sumber yang jelas. Hal ini tentu membuat orang-orang, bahkan anak muda terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling apa sih ini? Menuduh ya, merendahkan, Saling merendahkan satu menyebabkan sama satu sama lain. lain. Heeh. Tadi kehalangan itu sikap Anda sebagai guru terkait hal ini, hal ini, hal ini. A. Mengingatkan para murid untuk waspada dengan judul-judul berita yang provokatif dan aktif mengikuti sumber-sumber berita yang kredibel. B. Mengingatkan para murid untuk tidak mudah terbawa emosi dan ikut berkomentar secara negatif. C. Meminta orang tua untuk membatasi penggunaan media sosial untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan saja. D. Mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anak saat berselancar di dunia maya sambil mengecek fakta-fakta berita yang muncul. E. Mengajak para murid untuk senantiasa membaca berita secara keseluruhan sebelum memutuskan benar tidaknya berita-berita itu. Ini kan berkaitan hoax ya, Oh. kebenarannya. Jadi yang tepat dengan judul-judul berita yang provokatif dan aktif mengikuti sumber-sumber berita yang kredibel. Memutuskan benar tidak antara A dan E. Antara A dan E mengingatkan dengan mengajak. Tapi di sini kata Me- kuncinya apa Ibu? Harus informasi melalui Media berbagai yang media sosial berjalan dengan cepat ya Bu tepat ya. eh, Seringkali memunculkan berita hoak. Kemudian tanpa sumber yang jelas, tidak jelas. tuh sikap Anda sebagai guru agar siswa tidak mudah termakan berita hoak. Heeh. E. Mengajak untuk senantiasa membaca berita secara keseluruhan sebelum memutuskan. Tapi ada provokatif juga ya, Nah, di terprovokasi. sininya ada bahkan anak muda terprovokasi ya Bu ya. Heeh. Iya, berarti A yang lebih tepat ya, karena ada kata-kata provokasi. Betul Ibu, sebelum bagaimana nih caranya agar siswa itu atau peserta didik tidak mudah terprovokasi ya Bu ya. Ya, Terprovokasi dengan cara bagaimana? Kita sebagai guru itu ingatkan. mengingatkan kepada murid untuk tetap waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap sumber-sumber ya Bu Berita. ya. Sumber-sumber Mm-mm. berita yang kredibel. Kalau mengajak para murid untuk senantiasa membaca berita secara keseluruhan. Nah, itu tahap selanjutnya ya Bu ya. Ya, ya, itu kedua. Itu di bawahnya ya, di Betul, poinnya itu ya. di bawahnya. Mengingatkan dulu, kemudian baru mengajak untuk membaca berita itu sampai akhir. Berarti intinya terkait dengan ada kata-kata dilihat di atas redaksinya ya. Ini kan ada provokasi ya. Betul. Ini kata kuncinya berita hoak, provokasi, kemudian saling debat ya Bu ya, merendahkan Ya, kita sebagai guru bagaimana menyikapi hal tersebut. Ya, betul Ibu, poin tertinggi itu A.
Baik, soal nomor 5, Ibu. Jika salah seorang guru senior di sekolah Anda mengusulkan suatu ide program guru murid yang unik namun beresiko tinggi mengganggu ritme kerja, apa Anda sulit untuk menolaknya? A. Hmm. Ya. Jika Oh, program tersebut tidak berpengaruh besar dengan evaluasi kinerja saya maka saya akan terima. B. Saya akan tetap menerimanya dengan senang hati karena itu saran guru yang lebih senior. C. Saya akan tetap menerimanya selama guru tersebut bertanggung jawab penuh pada keberhasilan program. D. Saya akan menolaknya secara baik-baik jika program tersebut jauh dari kompetensi saya. E. Saya akan mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan program sebelum memutuskan untuk menolaknya. Kata kuncinya mengusulkan ide yang unik tapi beresiko mengganggu ritme kerja. cara Lebih tepat, kerjanya, Bu ya. mm, lebih tepatnya, mencari tahu dulu apa yang menjadi tujuan sebelum memutuskan untuk menolaknya. Berarti di sini itu kata kuncinya kita mendapati pendapat yang berbeda ya, Bu ya. Ya, pendapat berbeda. Pendapat yang berbeda tetapi beresiko, Bu. Beresiko bagaimana terhadap ritme kerja ya, Bu ya. Bagaimana sikap kita? Ibu memilih opsi yang E ya. Eh, mencari tahu dulu. Saya akan mencari tahu lebih dulu apa yang Lebih menjadi lama ya, tujuan program sebelum lama memutuskan juga untuk ya. menolaknya. Oke, mencari tahunya bagaimana ini maksudnya Ibu? Mencari tahu program Iya ya, sebelum rancu memutuskan. dulu. Ya. Mm-mm. Saya akan menolaknya secara baik-baik jika program tersebut jauh dari kompetensi saya. Saya akan tetap menerima selama guru tersebut bertanggung jawab penuh. Oh iya, iya, iya. Oh ini kan beda pendapat. Kita harus menghargai juga Di sini jika itu program tersebut idenya itu bagaimana Ibu? Beresiko ya Bu ya? beresiko. Ibu mau tidak misalkan diberikan ide oleh Tidak mau. guru Mm-mm. tapi beresiko? Saya akan menolaknya secara baik-baik jika program tersebut jauh dari kompetensi saya. D ya, Betul Ibu D ya, karena karena di sini beresiko. kata kuncinya ide program beresiko tinggi. Mm. Beresiko tinggi kan berarti bisa mengancam ya Bu ya, Iya, mengancam saya di tempat kerja seperti itu ya Bu ya. Bagaimana sikap saya? Saya akan menolaknya tetapi dengan baik-baik baik-baik. jika Oh, jadi programnya jauh dari kompetensi. ya, kita menolak jika memang tidak sesuai ya. Betul, kita punya hak ya Bu ya untuk menolak, Ya, untuk berpendapat menolak. tapi dengan baik-baik ya. Betul, dengan baik-baik. Nah, Baik. ini kadang eh, apa ya, bikin bingung juga ya kalau soal kayak gini. Di Betul, satu sisi kita nggak boleh nolak, kadang berpikir gitu, tapi ternyata kan jika memang beresiko ya sah-sah saja kita untuk menolaknya ya. betul. Terkadang Bikin kita kan, betul ya Bu ya, tidak enak untuk bikin menolak rancu. ya Bu ya Betul. pekerjaan, ide. Kadang kan menolak itu kita berpikirannya kalau kalau terlalu berburu-buru berpikir negatif, nolak, nolak gitu kan. Betul. Tapi Tapi di sini kata tergantung kuncinya beresiko konteksnya. tinggi Iya, ya Bu ya, mengancam iya. kita itu. Mm-mm, mm-mm. Ya kalau Saya, kita nggak tahu mah kata kalau kuncinya misalkan kita kecoh ya Bu ya. Mm-mm. betul mengecoh, saya akan mencari tahu lebih dulu apa yang menjadi tujuan program sebelum memutuskan untuk Lama menolaknya. tahu cari tahunya Hmm, apa ya? tidak Belum efektif ya jelas. Bu ya. Oke, betul Ibu. Jawaban yang poinnya paling tinggi itu opsi D. Adalah Oke, nomor 6. membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa kemampuan adaptasi adalah hal yang penting dalam bergaul. Adat istiadat dan norma masyarakat adalah hal yang harus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak membedakan suku maupun agama.
D, kebudayaan daerah tidak dapat digantikan oleh kebudayaan lain. Keanekaragaman adalah yang mustahil untuk disatukan. Enggak, itu salah. Kan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda. Betul, di sini Bhinneka Tunggal Ika ya Bu ya, walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. C, dalam pergaulan tidak membedakan suku maupun agama. Tidak Betul, membeda-beda. tepat sekali Bu, karena konteksnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Ada Ibu jawaban yang rancu selain C? Beradaptasi. Oh, adat istiadat dan norma hal yang harus dilestarikan. Kayaknya di bawah eh ini antara ini bingung juga ya keanekaragam dalam pergaulan. Kebudayaan Oke daerah ya. tidak dapat B. digantikan oleh kebudayaan lain. Adat ya, yang B. Kebudayaan daerah Oh, tidak dapat digantikan oleh kebudayaan lain. Kayak ini lebih ke nepotisme ya Bu ya, tidak dapat eh, digantikan oleh budaya lain. Nepotisme yang B ya. cinta terhadap kebudayaan sendiri. Antara B sama A. Nomor Yang 4 yang yang mana? tepat Di itu bawah. jawabannya C. Dalam pergaulan tidak membedakan suku maupun Iya. agama. Itu yang paling besar. Di bawahnya yang mana, Bu? Yang di bawahnya yang B. Adat istiadat dan norma ya yang harus Betul, harus dilestarikan. dilestarikan. Kemudian baru Yang A. A. Setelah A, D, dan Hmm. E. Mustahil ya Bu ya. E. Ini nomor 7 ya. Betul, Oke. Ibu nomor 7. Pernyataan berikut ini yang menurut Anda bukan faktor utama penyebab terjadinya konflik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik, ya masalah. Perbedaan individu, perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Faktor utama penyebab terjadinya konflik. Pernyataan berikut ini yang menurut Anda bukan faktor utama. Berarti bukan faktornya, Bu ya. Bukan faktor Mm-mm. penyebab Ya, terjadinya faktor. konflik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Perbedaan individu. Itu salah satunya, Bu ya. Ideologi juga pandang kepentingan. Ya, Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Nah, coba menurut Ibu, selain E yang lebih rancu yang mana, Bu? ideologi. B. Eh, Perbedaan latar belakang kebudayaan. Kadang kan ideologi pemikiran ya. Iya, pemikiran bisa ya, Bu ya, ideologi. B ya. B, ideologi. A, individu. Perbedaan individu bisa merupakan faktor penyebab terjadinya konflik. Bisa ya, Bu ya, perbedaan individu. Beda kepala, beda Ya, pemikiran. beda sikap, karakter ya, Bu ya. Nah, itu bisa terjadi konflik. Kemudian perbedaan ideologi. Ideologi itu apa, Ibu? Prinsip ya, pandang Ya, sudut pandang setiap orang memiliki ideologi yang berbeda. berbeda. Nah, ini bisa ya, Bu ya. Ideologi yang berbeda bisa menimbulkan konflik ya, Bu ya. Ya, B bisa. C, perbedaan kepentingan. Tentu ya, Bu ya. Antara A iya, dan ya dengan individu yang lain pasti memiliki kepentingan yang berbeda, beda. bisa menjadi salah satu penyebabnya terjadinya konflik. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan latar Oh belakang iya, kebudayaan itu contohnya gimana, Bu? eh, budaya berbagai daerah ya. Latar belakang budaya misalnya orang Sunda berbeda dengan budaya daerah Batak, oh, Papua. Ya, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ibu dari Jawa, ibu dari Sunda, saya dari Jawa.
Apakah itu Mm, bisa menimbulkan konflik, Bu, kalau kita bertemu? Tidak ya, Bu ya? tidak. Tidak, justru itu Berarti keberagaman ya, Bu D, ya? beragam. D ya Bet- jawabannya ya. Betul, deh. Ini agak rancu ya. Saya jadi agak bingung jawab. Betul, karena ini yang bukan ya, Bu ya? Yang bukan Bukan. faktor Nilai juga agak ini. Bener nggak? Nilai yang tiga. Empat. perubahan nilai yang Atau cepat berapa dan ya? mendadak dalam masyarakat. Maksudnya bagaimana, Ibu, perubahan nilai? Nilai yang ada di masyarakat gitu. Aturan masyarakat. Aturan ya, Bu ya, aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, bagaimana jika kita melanggar aturan di masyarakat? Itu bisa terjadi konflik, Ibu? Konflik banget itu mah iya. Betul, itu konflik banget ya, Bu ya. Misalkan bagaimana, Ibu, aturan yang di masyarakat itu? Misal adat ya hukum adat. Ya, hukum adat istiadat ya, Bu ya. Contohnya di mana di adat mana kita melanggar ya, Bu ya. Tidak Ya. tidak sesuai dengan etika gitu. Oke, nomor 8. Suatu hari, ketua adat di daerah Anda bertugas mengundang Anda untuk menghadiri suatu upacara adat. Seluruh tamu undangan tampak menikmati hidangan yang disajikan, kecuali Anda, karena ada beberapa hidangan yang tidak sesuai dengan selera Anda. Bagaimana sikap Anda? Tidak sesuai selera ya, Bu ya, Pasti makanannya. ya, selera ya. A. Memakan hidangan yang saya sukai saja. Positif ya, Bu ya, Titip tanpa menyakiti orang orang lain. lain. Hmm. Makan B. setiap Memakan hidangan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati ketua adat. Ini lebih positif, memakan setiap hidangan yang disajikan. Lebih disajikan untuk positif menghormati. memakan hidangan yang disajikan atau pilih-pilih, Bu? Menunjukkan sekali. Lebih yang disajikan. Betul, poinnya lebih tinggi yang B ya, Bu ya. C. Mencari alasan agar bisa pulang lebih dulu. Ah, ini Itu sehingga parah banget. ini tidak Udah, menghargai ya, Bu ya. ya, Oke, ini poinnya di bawah lah pokoknya, Bu ya, di bawah B. Yang D, memakan sedikit saja karena saya memang tidak menyukainya. Nah, ini masih ada kelihatan. menghargai. Makan, menghargai, cuman sedikit. Betul. Mengatakan pada pemilik rumah jika saya tidak menyukainya agar diganti dengan hidangan Gimana? lain. Ini paling rendah ya, Bu ya. Paling rendah, iya. Jadi yang B. Ya. Betul. Yang pernyataan paling positif menghargai nilai lokal B ya, Bu ya. Poin paling tinggi itu memakan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati ketua adat. Jadi kita mencobanya ya. Tetap Betul. menghargai. Suka tidak suka jika sudah dihidangkan, kita harus bagaimana Nah, Ibu sikapnya? Menghargai ya, Bu ya. ya, ya Kecuali pilih-pilih. kalau makanannya beracun, jangan ya. Sama babi ya, misalnya tidak sesuai dengan agama kita. Betul, karena itu kan berhubungan dengan yang di atas ya, Bu ya. Ya, meskipun adat, tapi kalau misalnya kita disuruh makan haram, ada hak juga ya, Noah. Betul. Oke, 9. Oke, 9. Minggu depan, guru dari mata pelajaran yang sama dengan Anda akan cuti selama seminggu karena harus mengikuti acara keluarga di kampung. Dan Anda diminta tolong untuk menggantikan tugasnya selama tersebut. Sikap Anda terkait hal tersebut. Biasa saja karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. Meminta tolong pada guru lain untuk membantu tugas mengajar jika saya merasa kewalahan. Menanyakan pada guru yang bersangkutan perihal kepentingan kegiatan tersebut. Memintanya untuk mempertimbangkan kembali karena tugas mendidik murid adalah yang lebih utama. Dengan senang hati membantunya karena suatu hari mungkin memerlukan bantuannya. Berarti ini kita dimintai tolong ya.
Minggu depan guru dari Eh, mata pelajaran yang sama dengan Anda akan cuti selama seminggu karena harus mengikuti acara keluarga di kampung. Kemudian ibu diminta tolong ya Bu ya untuk menggantikan tugas teman ibu. Bagaimana mm, sikap ibu akan hal tersebut? Apakah ini cutinya penting atau tidak Bu? harus acara diminta tolong untuk penting nggak ya guru anda itu selama itu harus mengikuti acara Mengikuti penting acara keluarga ya Bu ya acara keluarga iya di kampung. menanyakan pada guru tersebut perihal kepentingan antara menanyakan dan membantu dengan senang hati membantu antara Biasa C saja, sama karena setiap E. orang memiliki kepentingan yang berbeda. Itu poinnya Iya. berapa menurut Ibu? Biasa saja. Biasa saja ya. Enggak apatis itu maksudnya nggak peduli ya. Tidak empati ya, Bu ya. Ya Simpati dan tidak empati yang tidak peduli meminta tolong guru lain juga nggak nggak juga menolak ya, Bu ya. menolak menanyakan Menanyakan antara pada guru yang menanyakan bersangkutan. penting iya penting enggaknya itu enggak memintanya untuk mempertimbangkan kembali karena tugas mendidik adalah hal yang lebih utama itu antara CDE ya CDE tapi dengan CDE. senang hati membantunya karena suatu hari mungkin saya karena kita manusia saling membutuhkan saling makhluk sosial mungkin Betul. ya Yang E itu poinnya sama yang D. kenapa Menurut Ibu lebih tinggi yang mana? Memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Itu berarti mengatur ya, Bu ya. Mengatur. iya diatur Sedangkan beliau sedang membutuhkan bantuan kita. iya yang E. Atau menanyakan pada guru yang bersangkutan perihal kepentingan kegiatan tersebut. Apakah itu ikut sopan, Bu? campur ya Ikut iya nggak campur ya? sopan ikut campur Yang sopan. Betul. Yang paling tepat itu jawabannya E ya, Bu ya. Poin iya tertinggi. E itu 5, 5 terus A 4. biasa saja Iya, 4 ya biasa saja sikap kita bagaimana ya biasa saja Ibu karena setiap orang memiliki kepentingan yang oh berbeda. iya 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 kan beda-beda oh iya 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 kecuali acuh ya Betul. E itu 5, A 4, kemudian menanyakan kemudian C betul C menanyakan, kemudian memintanya mempertimbangkan, baru meminta tolong pada guru lain nggak boleh ya guru lain. mengalihkan Betul. Baik, soal nomor 10. Terakhir ya Bu ya, soal nomor terakhir. Oke, bentar. Anda adalah seorang guru di daerah terpencil di Pulau P. Anda ketahui kebanyakan murid di tempat Anda mengajar kesulitan untuk mendapatkan media belajar seperti alat di handphone. Yang mana Bu? 10 apa 11? Oh ini 11 ya Bu ya? Heeh, saya Kepencet di ya tadi handphone, ya? Atau gimana itu? saya Kok di bingung? handphone lihatnya jadi ini. Oke Bu, maaf. Ya, mohon maaf ya Bu ya, kenapa Dulu ya. 10? Anda adalah seorang guru di daerah terpencil di Pulau P. Anda ketahui kebanyakan murid di tempat Anda mengajar kesulitan mendapatkan media belajar seperti alat tulis karena medan yang sulit dan jauh dari pusat kota. Sementara kesadaran orang tua murid untuk melek huruf juga masih minim. Mengenai hal tersebut, sikap Anda mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang mengutamakan metode lisan dan menghafal sehingga para murid tidak perlu media tulis, mengajak orang tua murid untuk membeli alat tulis di pusat kota, enggak juga meminta agar murid-murid rajin ke sekolah sehingga tidak tertinggal, bergerak secara masif dari rumah ke rumah untuk menjelaskan pentingnya, enggak juga, nggak bisa maksain ya. Betul. Menggunakan media tulis yang sedang ditemukan dengan mudah dari alam sekitar untuk meningkatkan minat baca. Jadi sikap kita menghadapi situasi
tersebut ya mengkondisikan agar tetap berjalan pembelajarannya. Metode Betul. hmm, lisan menghafal enggak hingga Ini kata kuncinya sikap ya, Bu ya. Sikap kita sikap terhadap mm, agar melek situasi dan huruf kondisi. kondisinya. Jadi menggunakan media yang ada di situ ya. Berarti yang menggunakan media tulis yang bisa ditemukan dengan mudah dari alam sekitar untuk meningkatkan minat baca tulis murid. Karena kalau yang A itu metodenya hanya lisan dan menghafal sehingga para murid tidak perlu media tulis. Enggak juga. Enggak ya, Bu ya. Oke, di sini Anda adalah seorang guru di daerah terpencil di Pulau P. Ini kondisinya ya, Bu ya. Kemudian kebanyakan murid di tempat Anda mengajar kesulitan. Muridnya berarti sulit ya, Bu ya, untuk pengajarannya, untuk mendapatkan media belajar seperti alat tulis. Karena medan yang sulit dan jauh dari pusat kota, fasilitasnya terbatas ya, Bu ya. Mm-mm. Sementara kesadaran orang tua murid untuk melek Kurang. tulis juga masih kurang atau minim. Mengenai hal tersebut, bagaimana sikap kita sebagai guru? Menggunakan media tulis yang bisa ditemukan dengan mudah dari alam sekitar. Nah, berarti di sini kita orang yang mudah beradaptasi ya, Bu ya. Kemudian bisa memanfaatkan Manfaatkan lingkungan lingkungan sekitar. Dan di sini tujuannya untuk meningkatkan minat baca tulis murid. baca Nah, ini sesuai ya, Bu ya, ya. dengan konteks di soal. Menurut Ibu yang rancu, jawabannya yang mana, Bu, selain E? Meminta agar murid-murid rajin ke sekolah sehingga tidak tertinggal dalam pelajaran, mengutamakan kegiatan belajar antara A dan C, yang rancu Antara mengutamakan A dan C. Mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang mengutamakan metode lisan dan menghafal sehingga para murid tidak perlu media tulis. tidak Apakah juga semua media tulis. materi bisa menggunakan media lisan, Bu, metode lisan? Enggak. Tidak ya, Bu ya. Iya, jadi yang C ya. Betul, jawaban yang paling tepat itu poin tertinggi. Yang pertama itu E ya, Bu ya. E Itu poinnya E. ya. Terus C, Kemudian yang empat yang mana, Ibu? C. C. Meminta E agar C bergerak apa D? secara masif dari rumah ke rumah untuk menjadi penting. Enggak juga ya. Bergerak secara masif dari rumah ke rumah untuk menjelaskan pentingnya alat tulis. Pentingnya alat tulis aja ya, Bu ya, sebagai media pembelajaran. Memintanya agar murid rajin ke sekolah sehingga tidak tertinggal dalam pelajaran. Mengajak orang tua murid untuk membeli alat tulis di pusat kota bersama-sama. Oke, menurut Ibu yang setelah E yang mana, Bu? Yang A, Betul, karena C, di sini, lisan ya. betul, di sini dia sudah mengusahakan ya, Bu ya, atau Mengutamakan kegiatan belajar. betul, mengutamakan kegiatan belajar. E 5 A 4 kemudian C dulu atau B dulu, Bu? eh C ya, Bu ya. C, 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 kemudian B atau D, Bu? Yang paling rendah menurut Ibu yang mana? yang rendah itu B ya, mengajak orang tua murid. Mengajak orang tua murid atau bergerak secara masif dari Oh rumah ke rumah, iya Bu? bergerak, soalnya kan ke rumah ya. Kurang Walaupun dulu. efektif ya, Bu ya. Kalau B itu kan kolektif, kita kumpul, kemudian mengajak orang tua murid bersama-sama membeli alat tulis ya, Bu ya. Agar fasilitasnya tersedia ya, Bu ya. Iya, Untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Oke. Untuk sosial kultural sampai 10 dulu ya, Bu ya. iya, iya. Nanti pertemuan selanjutnya boleh nanti mau teknis atau sosial kultural. Nanti tinggal Kayaknya
Ya, Sampaikan ya aja. Hmm. belum tahu kan teknisnya. Teknis itu tentang itu ya, yang eh, juru formasi kita ya. Betul, sesuai dengan formasi yang diambil. Nah, itu biasanya ada kisi-kisinya, Bu, setiap formasi itu. Hmm, ngelihatnya di mana itu?